Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak dimanapun berada, kembali lagi bersama kami teman Jaya Farm di edisi dalam belajar kandang. Temanya hari ini kita sedang berada di Desa Kumu, Tambah Hilir, Kecamatan Tambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Sekarang kita akan sedikit meliput di kandangnya Bapak Sapri. Di sini ada kambing perah jenis Sapera dan ada 2 ekor Sanen dan 1 pejantan Alpin. Populasi sekitar 20 ekoran. Baiklah, sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa klik tombol lonceng, subscribe, ikut terus kegiatan kami dalam meliput kandang-kandang di Rokan Hulu. Support kalian dengan cara subscribe di channel kita. Oke, sahabat ternak di mana berada, sekarang saya bersama Bapak, namanya Pak? Abu Aska. Oh, Bapak Abu Aska. Ini farmnya ini bisa kita kenalkan Pak, biar tahu teman-teman. Aska Amanah Farm. Aska Amanah Farm. Kayaknya kalau belum lancar nih, belum dipatenkan nih namanya. Aska Amanah Farm. Ini kalau boleh tahu ini udah berapa tahun ini mulainya nih Pak? 1 tahun 4 bulan. Jadi Bapak ini sebelum terjun ini ternaknya kan ternak kambing perah Pak ya? Sekarang nih ya. Ya, maksudnya saya sebelum di genetik yang kambing perah ini dulunya pernah terjun di. Sebelumnya. Iya, pernah Sebelumnya main di ternak apa gitu Pak? Ternak pertama ternak sapi. Ternak sapi. Jenis sapi apa kalau boleh tahu Pak? Sapi Bali. Sapi Bali ya? Sapi Bali. Berapa tahun itu Pak kira-kira bertahannya? Ada 5 tahun. 5 tahun ya. Cuman sapi ini kita harus punya lahan kayaknya. Dia harus dikeluarkan gitu. Iya. Kalau boleh tahu di sini yang Bapak fokuskan ini jenis kambing apa Pak sekarang nih? Yang di kandang ini lah. Di sini sebenarnya ada 3 jenis ini. Ada 3 jenis ya. Perah. Ada Sapera, Sapera, ada Sanen. Sanen ini Sanen Pak ya, depan kita nih ya. Nah, ini pejantannya. Pejantannya menggunakan Alpin ya. Motivasi terbesarnya Bapak untuk terjun ke perah ini apa Pak? Kalau boleh tahu? Dari situlah. Dari waktu bekerja sama bos itu kan, iya. Di peternakan itu, kayaknya kambing perah nih lebih banyak hasilnya. Maksudnya gini, kita dapat susunya, susu ya, cempenya, semuanya sama. ya. Yang jelas peranakannya ya kan, Iya. peranakannya. Terus harga jual cempenya lumayan juga. Dari hasil breedingannya lumayan Pak ya. Iya. Yang utama ya susunya Pak ya. Iya. Dari susunya bisa untuk kebutuhan harian. Oh iya, tentu biaya anak sekolah juga Biaya bisa. sekolah. Tergantung jumlahnya kan. Iya. Kemudian kalau di kambing perah ini ada bedanya nggak Pak sama ternak yang udah Bapak jalani selama kurang lebih berapa 6 tahun tadi sama dengan sapi? Oh, Pak? ada. Ada ya Pak ya. Apa itu Pak yang segi pakan, perbedaannya? pakan hijauan segar sama pakan penguatnya. Kalau sebelumnya itu waktu saya beternak yang dulu itu nggak ada yang namanya hijauan kayak Indigo Vera, Kaliandra merah, Indigo Vera, Lantoro, Residi, ya. Sengon. Nah itu dulu nggak ada pakan kayak gitu. Pak Cong itu nggak ada dulu. Jadi kalau dulu biasa aja. Saya simpulkan kalau dulu itu jadi mengandalkan rumput alam gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau di perah ini udah mulai memperbaiki dari segi bang pakan atau persediaan pakannya udah bervariatif gitu Pak ya. Iya. Kalau di kambing perah ini kayaknya kalau dibikin kayak gitu kayaknya bisa ya. Masalahnya kita mau menghasilkan susu. Iya, betul. Dari karena yang kita harapkan dari dia banyak Pak ya. Jadi kita harus memberi hak dia, harus kita penuhi juga Pak ya. Iya. Untuk memperoleh bibitan ini Bapak dari mana gitu? Asal usulnya bisa ada dari berapa banyak ekor ini kan? Asal usulnya itu dari mana Pak? Saya belinya dari kawan kan. Jadi kawan itu beli dari Jawa. Oh, dari sebelum PMK ini ya. Sebelum kasus PMK yang meruak ini ya. Iya. Jadi kalau di sini kan pertama datang 12 ekor Pak. Iya. Itu posisi dere semua, ada cempean, indukan atau gimana Pak?
Oh dulu dere. Dere? Iya, 80% dere. 80% diri ya? Iya. Cuman beberapa ekor kemarin kayaknya itu udah bunting gitu. Bunting ya? Udah bunting dari sananya, tapi itu katanya dere kemarin tapi udah bunting. 2 bulan sama kami udah beranak. Berarti Bapak beli dari Jawa, dipelihara 2 bulan sudah beranak? Iya, ada yang beranak. Berarti bisa dibilang beli bakalan yang sudah berisi itu, Iya. kalau untuk peternak pemula itu cepat untuk menaikkan populasi Pak ya? Iya. Oh iya iya. Kalau dari segi susu Pak, Sanen ini ada bedanya sama Saten? Kan sama-sama perah. Oh iya, kalau volume ya Volume, hasilnya gitu. oh Ya. hasilnya, jumlah ya bisa dibilang. Jumlahnya Jumlah ya perah. lebih banyak sanen. Lebih Sanen. Iya, iya. Jadi Bapak baru beternak sekitar 1 tahun 4 bulan. Kok sudah punya jantanan yang sudah berumur? Ini ceritanya gimana Pak? Kok bisa dapat jantanan yang Itu besar? tadi supaya dapat genetik yang bagus itu. Ya, Jadi kalau di pejantannya yang biasa-biasa aja, kayaknya genetik yang kita peroleh berikutnya dari anak-anak ini kurang mantap Pak ya. iya nanti Nanti semakin turun dia genetiknya Pak, kalau Iya. kita kayak jantanan yang tidak jelas ya kan. Iya. Maksudnya tidak di galur perah gitu kan. Iya. Karena kita mau mendapatkan yang kalau Turunan yang bisa bagus. keturunan perah lah ya. Iya. Minimal jantannya juga harus perah ya kan. Iya. Jadi gimana nih ceritanya Pak? Kok bisa ada si Alpin? Nah, Alpin ini kan Pak jenisnya. Oh, iya. Kok bisa dia bisa masuk ke kandang Bapak ini, ceritanya gimana? Dapatnya dari mana Bapak kemarin? Kemarin dari kawan. Dari kawan juga? Dari kawan itu. Dari Ujung Batu. Jadi dia mungkin kawan itu peternak pertama ya di Ujung Batu, di Rohul ini. Di Rohul Dia ini lah ya? peternak pertama kambing perah di Rohul ini. Jadi dia udah memiliki Alpin sebagai pejantan di kandang dia. Dan saya tengok di kandang dia itu anak-anaknya Alpin ini super bagus-bagus. Super gitu. ya Pak. Pernah kami hitung itu sama dia, Iya. di angka berapa lah itu anak Alpin itu udah hasil yang kau dapat. Iya, iya. Jadi dibilangnya lah nominal. Hmm. Saya kejut dengan nominal yang dibilangnya itu. Dari hasil cetakan Alpin Iya, ini ya? iya di kandang dia. Oh. Ini yang saya sedikit penasaran biar untuk gambaran juga kepada peternak-peternak teman-teman di Rohul ini biar tidak kaget kalau dengar harga kambing perah itu. Tapi memang jelas biasanya kalau peternak lokal Pak, mohon maaf maaf kata, dia sering terdengar dengan harga-harga kambing lokal yang di bawah 2 juta bahkan harganya itu kan. Iya. Mendengar kambing sapera atau kambing-kambing Sanen atau Alpin yang baru umur 1 bulan 2 bulan dengan angka harga segitu, mereka kan kaget, wah Iya. gitu. Mereka penasaran kenapa kok bisa mahal gitu. Jadi ini kan kita buat apa sharing ini Pak, tujuannya tuh untuk mengenalkan kambing perah itu berbeda gitu daripada kambing lokal yang di sini gitu. Bedanya apa ya? Bedanya dia bisa diambil susunya, produksi susunya relatif tinggi gitu kan. Iya. Yang kedua, memang genetiknya itu genetik lain, bukan seperti kambing lokal gitu kan. Iya. Jadi kembali lagi ke Alpin Pak. Ini kemarin kalau boleh tahu lah, maharnya berapa ini Pak Alpin? Oh, itu maharnya kemarin. Kisarannya lah Pak, angka tebak-tebakan aja lah. Kira-kira di atas 10 juta atau di bawah 10 juta Pak? Oh, di atas. Oh di atas ya, kita nggak perlu realnya, yang penting kita udah tahu gambarnya. Itulah teman-teman, kambing seperti ini teman-teman, kalau di sini kambing lokal sini kelasnya kelas koplo atau Jawa Randu itu sebesar-besar apapun itu paling mentok itu di angka 6-7 Pak ya. Iya. Nah, itu udah jago ya Pak ya, kalau udah bisa kambing PE atau koplo sampai harga segitu udah jago kali yang pelihara Pak ya. Ini dengan umur yang segitu jenis Alpin bisa di angka 10 juta up ya Pak ya. Kita nggak usah bilang realnya Pak, 10 juta ke atas semuanya Pak. Iya. Entah lebih Pak. Terus yang saya bikin penasaran Pak, kenapa Bapak punya keberanian atau keyakinan berani mengambil Alpin ini Pak? Ya, itu tadi kawan itu menjelaskan riwayat Alpin ini kan Iya. sama saya. Jadi dia bilang ini induk dan pejantannya Alpinnya adalah impor katanya kan. Nah, jadi kenapa dia bertanduk? Biasanya impor itu kan tidak bertanduk tuh. Iya, iya. Apa gitu kan. Tapi Tanduknya dia kurang tidak sebesar ini Pak biasanya. ya biasanya entah di horning kah dia apa Iya. sama orang itu nggak ada tanduknya gitu Iya. Tapi itu bapaknya dia yang di horning. Kalau dia ini udah lahir di Di sinilah di Jawa. Jawa lah ya. lahir di Jawa,
terus sama kawan dibeli di umur 8 bulan kemarin, dibeli sama kawan. 8 bulan pindah ke Sumatera ya? Iya, pindah ke Sumatera. Maka dari itulah, tapi ini masih genetiknya impor. Induk dan bapaknya dia ini impor. Jadi Alpin ini kan udah harganya fantastis Pak. Bapak bisa dibilang inilah investasi Bapak di kandang ini, investasi Bapak untuk si Alpin ini udah seangka segitu. Jadi yang Bapak harapkan dari Alpin ini gimana maksudnya Pak? dari si Alpin ini ya, saya mau cetak keturunan dia gitu lah. Keturunan dia kalau dia betina, kita coba pelihara, kayak mana hasil dari produksi susunya. Kalau dia bagus, nanti itu akan saya kembangkan. Oh, saya terus dipertahankan lah ya. Terus dipertahankan. Teruskan pokoknya. Jadi si Alpin ini di sini sudah mengawini berapa induk Pak? Atau udah ada keturunannya di sini? Udah ada keturunan. Oh ya, nanti kita tengok teman-teman keturunannya si Alpin ini seperti apa. Jadi dia udah berapa kali menghasilkan keturunan di sini Pak? Gini. Kalau dia udah menghasilkan 13 keturunan. 13 keturunan ya. Iya. Cuma yang di kandang ini bertahan berapa ekor? Ya, di sini bertahan 5 ekor. 5 ekor. Jadi sisanya 8 ekor. ya. Ya, masalahnya yang 8 ekor jantan. Oh, berarti ya kalau kita main perah, jantan itu secepat mungkin harus dikeluarkan ya Pak? Iya. Ya, mana tahu kawan-kawan mau beternak perah, coba pula dari anaknya dia gitu. Iya. Kandang kan ada yang memanjang Pak. Iya. Kan ya, bapaknya kalau bisa dibilang kandang ganda. Iya. Saya mau tanya Pak, kelebihannya dari model kandang Bapak seperti ini itu apa Pak? Dari segi kelebihannya atau kemudahannya lah Pak? Dan kekurangannya kalau ada bisa disebutkan lah. Kemudahannya Iya. untuk pemberian pakannya kita cuma satu jalur. Satu jalur, ya. Hemat dana gitu kan. Kalau Hemat kita dana. bikin di belakang masih ada 2 jalur. Iya, betul, betul. Efisien lah kita dalam memberi pakan ya Pak ya. Efisien waktu. Terus kayaknya kambing ini apa dia? Cemburu nih, lihat kawannya itu makan gitu. Oh. Jadi dia kalau dia hadap-hadapkan kayak gini kayaknya Saling berlomba lah Iya. Pak ya. Udah disetting untuk kotoran dan urinnya terpisah Pak ya. Jadi lebih mudah ya kan. Cemendilnya sama urinnya itu udah terpisah dia. Jadi mengurangi bau juga karena cemendil itu tidak terendam langsung dengan urin Pak. iya. Amoniaknya jadi jauh dari kata gas uap itu. Mantap ini Pak. Jadi untuk peranakannya di sini udah berapa ekor Pak? Bisa kita tengok peranakannya ya. Iya, boleh. Yang di sebelah sini ini peranakan sapera atau sanen ini Pak? Ini sapera. Ini sapera. Jantannya Ya, Alpin tadi ya. Oh ini berarti anaknya Alpin tadi teman-teman. Iya. Ini yang di sini betina semua Pak ya? Iya, betina Oh, semua. Jantannya berarti sudah dikeluarkan ya? Sudah. Oh ini juga yang keluar hitam satu ini Pak cuman ya? Keluar hitamnya 1. Itu ada krim itu, krim ini coklat teman-teman. Kalau yang ini anakan sapera juga atau Ya, sanen Pak? ya Alpin juga. Iya bapaknya Induknya- Alpin, induknya Induknya ya sanen. sanen ya. Oh ini teman-teman yang indukan sanen, jantannya Alpin. Rupanya dia lebih berat ke indukannya teman-teman. Fenotipnya, Iya. warnanya putih, tanduknya seperti Iya, belum sanen, hitam. belum Masih- hitam, masih kayak induknya. dominan fenotipnya ke induknya ya Pak ya. Iya. Oh ini juga sanen ini Pak ya. Iya. Jadi nomor berapa Pak ini? Ini lahir di bulan berapa kemarin? Bulan 11 ya? Bulan 11. Sekarang udah bulan 2. Tengah-tengah akhir. Karena tanggal 19 sekarang. Tanggal 20 sekarang. Berarti sekitaran 3 bulan Pak ya? Iya. 3 bulan jalan 4 ya Pak ya? Hmm. Loh ini Pak, yang di sini ada domba ini Pak ya? Oh iya, coba Dorper ya Pak ya? dorper. Oh, Coba ini apa ternak dorper. motivasi Bapak apa kok bisa bertahan di kambing perah ini biar teman-teman semuanya ikut termotivasi? Untuk teman-teman yang berternak di kambing perah, yang paling utama sekali ya belajar lah, terus belajar. Terus belajar. Kalau senior tuh nampaknya belajar juga kan? Iya. Karena tidak ada yang namanya pandai Pak ya? Iya, Ya, nggak ada. yang ada itu kita harus terus belajar. Belajar. Yang kedua, untuk kambing perahnya dia agak lebih sulit dibandingkan kambing-kambing biasa. Iya. Jadi
mulailah dengan meluangkan waktu untuk menanam tanaman HPT-nya kambing perah itu sendiri, sebab dia persiapkan bang pakan ya Pak. Bang pakannya, Ya, persiapkan bang pakan. Kandangnya juga kalau kita kambing perah, sebaiknya kandangnya yang layak pula lah untuk kambing perah, bersih, higienis. Iya. Karena produknya itu kita pakai untuk manusia, maksudnya kita yang konsumsi kita Pak ya. Iya. Jadi tidak mungkin kalau kita asal-asalan di situ. Iya. SOP-nya, kehigienisannya. Jadi terima kasih Pak atas waktunya, sudah boleh kita liput kandangnya, walaupun ala kadarnya nih sama-sama kita promosikan di Riau terutama, bahwa di sini juga bisa kambing perah berkembang gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke teman-teman, sekian videonya. Nantikan video kelanjutan belajar kandang di kandang-kandang selanjutnya. Salam dari saya Adik Setiawan dan Bapak. Saya Abu Aska. Abu Aska dari farmnya Pak tadi. Aska Amanah Farm. Lokasinya Simpang Kumuh. Simpang Kumuh, Pasir Penarayan. Simpang Kumuh. Nanti kita bisa cantumkan di bio link Google Map-nya sama nomor HP-nya kalau teman-teman ada yang ingin dekat-dekat sini mau berkonsultasi atau memesan susu kambingnya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.